Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa rahmatin. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, seperti biasa saya akan lakukan aktivitas di sore hari ini dengan berbagi video tentang bonsai. Pada jumpa kali ini saya akan coba sharing ya, atau lebih ke memberikan pengalaman tentang seliput bonsai yang pernah saya coba tanam dan juga program tentunya. Namun ini ada banyak kesalahan yang kemudian dirasakan setelah berjalannya waktu cukup lama. Nah, menurut saya ini penting ya. Menurut saya ini penting untuk saya kabarkan atau info-info ya. Saya beritahukan kepada para pembonsai pemula khususnya. Oke, baiklah sahabat, tidak perlu banyak cincong ya. Cincong itu adalah berlebihan dalam pembahasan atau berargumen ya. Begini sahabat, ini tinggi pohon ini sekitar 9 cm dari akar sampai ke pangkal yang bercabang 3 ya, tuh dari pangkal itu. Tapi kalau sampai daun mungkin ada sekitar kira-kira 13 cm. Ini sahabat, ini berlubang tuh ya, jadi sobek-sobek. Batang utamanya itu menganga ya, jadi tembus. Kalau kita lihat itu kayak semacam belahan gitu ya, muter. Itu jumlahnya ada sekitar 1, 2, ada 4 lubang ya. Dahulu saya mempelajari secara otodidak, entah itu melalui medsos atau ya lebih spesifiknya dari YouTube gitu ya, tanpa berguru pada orangnya langsung, sehingga kini saya rasakan betapa lamanya proses bonsai saya ini ya. Karena ada beberapa yang justru pertumbuhannya lebih baik daripada yang ini ya. Jadi ada kesan lebih cepat daripada program yang semacam ini. Ini yang namanya prokar sahabat. Dahulu saya pernah coba untuk memahami tentang prokar. Prokar itu menurut saya ya memang program akar ya, yang memang sudah dijelaskan oleh para pakar. Nah, prokar di sini metodenya adalah metode pecah batang. Nah, kesalahan saya itu saya mengambil batang yang sudah cukup agak besar ya, mungkin sejari kelingking ya, lumayan besar ya. Selain itu kemudian saya pecah batang yang terlalu panjang ya, berlebihan ya. Harusnya 2 atau 3 cm kan. Jadi bagian atasnya kita balut atau kita ikat dengan tali untuk pembatasan pemecahan itu sendiri, yang tujuannya biar nanti tidak kebablasan ke atas. Kenapa harus dibalut atau dibatasi dengan pengikat? Ya tujuannya biar tidak kebablasan, tidak terlalu kepanjangan saat memecah batang itu sendiri. Kan seperti itu ya sahabat. Tapi saya tidak.
saya tidak saya batasi kemudian dipecah begitu saja ya. Saya pikir nanti juga kalau sudah agak ada pertumbuhan selanjutnya, nanti saya akan lakukan pecah batang yang kedua kalinya, yang tadinya 4 pecahan menjadi 8 pecahan ya. Nah dari situ sahabat, ternyata tidak kesampaian ya, keburu kelamaan. Banyak faktor sebetulnya, ini saya banyak faktor ya waktu itu ya, namanya juga pemula ya, jadi belum bisa, selain belum ada pengalaman membuat bonsai, juga belum bisa memanage waktu untuk kapan masanya saya bersentuhan dengan pohon-pohon yang kita cintai ini, dan kapan masanya kita cukup memberikan pupuk atau penyiraman saja. Itu belum saya, ya belum terbiasa lah, mudah kata itu belum terbiasa. Nah kemudian sahabat, ternyata akar pun sekarang akar udah lumayan ya, tapi prosesnya cukup lama. Ini ada hampir 2 tahun sahabat. Ini batang sebesar ini tuh usianya hampir 2 tahun ya, ada mungkin setahun setengah lebih gitu ya, setahun 7 bulan atau berapa ya, lupa saya juga, tapi ini cukup lama juga. Dan sahabat semua tentu sudah merasakan ya, gimana sih rasanya nunggu percabangan biar besar, bagaimana rasanya untuk sabar lah ya. Bukankah kita sudah tahu bahwa menunggu adalah sesuatu yang paling yang paling membosankan ya sahabat. Tapi jujur sahabat, saya itu modalnya cuma satu dari awal, memang seneng sama bonsai. Seneng sama bonsai bukan hanya sekedar bikin konten-konten saja begitu ya. Memang sebetulnya seneng sama bonsai, dasarnya itu. Adapun konten seperti ini itu setelah kemudian berjalan beberapa bulan ya, setelah berjalan beberapa bulan kok saya jadi coba-coba bikin konten juga kan, kayak orang-orang ya kali-kali aja gitu kan bisa jadi YouTuber gitu kan. Ya doanya saja ya, doanya saja. Dan sekarang saya promosikan sahabat-sahabat yang sudah menonton atau yang baru menonton video saya ini, mohon dah bagi like ya, bagi like dan subscribe-nya, karena itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Dan juga mohon sharingnya atau sharing lah, komen lah gitu ya. Kita saling support ya, kita saling support. Dan kita lanjut lagi. Jujur saja sampai sekarang saya tuh seneng ya, bagian hasilnya bagaimanapun saya seneng banget sama bonsai itu. Dan sekarang sudah banyak yang saya miliki, tentunya masalah alat ya, pupuk atau ya kebutuhan lainnya, sampai insektisida, terus pupuk yang lainnya juga, gunting atau alat pangkas atau pruning atau alat-alat cutting rantingnya. Alhamdulillah, bahkan itu alat pemutar bonsai ya. Ya itu juga saya semua saya cari-cari, pokoknya ternyata YouTube itu sangat membantu ya sahabat. YouTube itu jujur aja sangat membantu ya, walaupun kadang saat kita
coba praktekkan itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Kalau lihat-lihat punya orang itu bagus-bagus banget, tapi ternyata hasilnya punya sendiri seperti ini ya, wajar-wajar saja ya, namanya juga orang pemula ya. Orang juga pasti awalnya mungkin seperti saya, mungkin ya, mungkin saja. Atau mungkin kitanya yang kurang terampil, ya itu akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus memelihara tanaman yang memang saya merasa hobi ya, suka banget ya sama bonsai. Ya oke, seperti itu kayaknya. Curhat aja sahabat, curhat aja. Suka dukanya cukup lumayan ya. Ini hanya sekedar sharing dan curhat ya sahabat. Oh ya, poinnya adalah khususnya untuk prokar atau untuk pecah batang itu jangan terlalu berlebihan lah. Cukup 2 atau 3 cm saja, panjang-panjangnya ya 5 cm. Dan kemudian kita kasih ganjalan yang kecil saja ganjalannya sahabat. Jadi sobekan atau pecahan batang yang kita pecah itu kita kasih ganjalan yang sedikit saja, karena sancang itu termasuk tanaman yang susah, yang lama untuk pulih kembali kambiumnya ya. Kambiumnya itu cukup lama untuk pulih. Maka kalau melakukan pecah batang cukup diganjal sedikit saja. Setelah dipecah kemudian ganjal sedikit aja. Lalu seterusnya tinggal ditunggu saja sampai perakaran itu mulai tumbuh ya, dan akarnya cukup kuat, lantas dipecah batang yang kedua kalinya. Ya kiranya seperti itu saja jumpa kali ini sahabat. Jika ada kurang-kurang ya, namanya juga pemula yang ngomong juga masih acak adul, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa doakan supaya kita sama-sama sukses ya. Tentu semoga kita juga selalu dalam kesehatan serta dalam keberkahan. Akhir kata, jazakumullah khairan jazak khairan katsiran. Terima kasih yang sudah menonton dan juga yang sudah like, juga yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.